Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Bandi Sudrajat hanyalah pria biasa di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Usianya sudah menginjak 30-an, bekerja di perusahaan kecil yang gajinya pas-pasan. Hidupnya stagnan, karier tak berkembang, asmara pun mandek. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Bro, lu jadi ikut gak besok? Suara Rian, teman sekantor Bandi, nyaring di antara deru mesin fotokopi yang lagi sibuk di sudut ruangan. Bandi yang sedang menatap layar komputer dengan tatapan kosong, cuma mengangguk malas. Yakin? Jangan sampai nanti pas udah booking lu, malah batal. Gue males ribet sama tiket-tiket beginian. Bandi menarik napas panjang. Iya, gue ikut. Lagian kapan lagi bisa liburan kan? Padahal, dalam hati, Bandi ragu. Ada sesuatu yang mengganjal sejak Rian ngajak ke Pelabuhan Ratu minggu lalu. Bukan karena masalah biaya atau waktu, tapi mimpi itu. Udah 3 malam berturut-turut Bandi mimpi aneh. Dia berdiri sendirian di tepi pantai, ditemani suara ombak yang gak berhenti menggulung. Di kejauhan ada sosok wanita dengan kebaya hijau. Wajahnya samar, tapi tatapan matanya seolah-olah menembus ke dalam pikirannya. Datanglah, aku menunggumu, Bandi Sudrajat. Suara itu terus terngiang, bahkan setelah dia bangun. Hari liburan tiba lebih cepat dari yang Bandi kira. Mereka berempat, Bandi, Rian, Dimas, dan Yoga, berangkat pagi-pagi dari Jakarta, nyetir mobil sewaan yang udah penuh sama cemilan dan minuman dingin. Sepanjang jalan, suasana ramai. Gila, udah lama banget gue gak ke pantai, seru Dimas sambil memutar lagu keras-keras. Gue sih udah kangen sama sunset Pelabuhan Ratu. Sunset? Gue mah kangen sama seafoodnya, saut Yoga sambil ketawa. Udang bakar sama sambal kecap, buh. Rian yang nyetir cuma geleng-geleng kepala. Tapi jangan ada yang pakai baju hijau ya. Katanya si Nyi Roro Kidul. Semua ketawa, kecuali Bandi. Dia cuma senyum tipis, tapi pikirannya melayang ke mimpi-mimpi itu. Anehnya, dia merasa dipanggil. Lu kenapa, Ban? Dari tadi diam aja, tanya Rian sambil melirik lewat kaca spion. Bandi menggeleng. Gak apa-apa, kurang tidur aja. Padahal dia sendiri gak yakin kenapa merasa begini. Sesampainya di Pelabuhan Ratu, suasana pantai sore itu sibuk. Anak-anak kecil lari-larian, pedagang asongan teriak-teriak jualan jagung bakar, dan suara ombak bersaut-sautan dengan tawa pengunjung. Tapi buat Bandi, semuanya terasa aneh. Ban, lu ngelamun mulu, tegur Dimas sambil menepuk bahunya. Ayolah, kita ke air. Udah jauh-jauh masa cuma duduk doang. Bandi mengangguk pelan. Iya, bentar. Teman-temannya lari ke arah ombak, tertawa-tawa kayak anak kecil. Tapi Bandi tetap berdiri di tempat, matanya terpaku ke laut. Dia merasa ada sesuatu di sana di balik gulungan ombak yang terus datang. Lalu dia melihatnya, wanita itu. Berdiri di kejauhan, mengenakan kebaya hijau, rambut panjang tergerai. Wajahnya samar, tapi Bandi tahu itu wanita dari mimpinya. Dia tersenyum. Dan Bandi tanpa sadar melangkah. Bandi melangkah semakin dekat ke sosok wanita itu. Langkahnya terasa berat, seolah ada tarikan magnet yang tak terlihat, menariknya lebih dalam ke dalam pelukan laut yang menggulung. Wanita itu berdiri di tepi air, sosoknya begitu anggun dan memikat. Kebaya hijaunya menyapu angin laut dengan gerakan lembut dan rambutnya yang panjang tergerai bagaikan aliran sungai yang tak pernah berhenti. Wajahnya, meskipun samar, memancarkan kecantikan yang tiada bandingannya. Namun yang paling mencolok adalah matanya. Tatapan itu seolah bisa menembus setiap lapisan pikiran Bandi, memanggilnya, memaksanya untuk terjerat dalam pesona tak terhingga. Senyumnya lebar, namun tidak terkesan mengancam. Justru senyum itu begitu hangat dan penuh janji, seolah menyiratkan bahwa segala yang diinginkan Bandi akan terwujud jika ia mendekat. Ayo, datanglah. Suara lembut itu kembali menyusup ke telinganya, kali ini lebih mendalam dan penuh desakan. Bandi berhenti beberapa langkah di hadapannya. Seketika itu, laut menjadi lebih tenang, ombak yang tadinya besar dan keras, kini hanya berdesir pelan. Semua yang ada di sekitar Bandi seakan lenyap, hanya ada sosok wanita itu yang begitu sempurna di matanya. Dia merasakan dorongan kuat untuk mendekat, tubuhnya terasa lemah dan kaku. Semua yang ada dalam pikirannya seakan memudar. Yang ada hanya wanita itu, yang sempurna, yang memanggilnya.
Wanita itu melangkah mendekat dengan gerakan yang begitu halus, seolah-olah berjalan di atas air. Bandi tak bisa mengalihkan pandangannya. Ia merasa seolah-olah waktu berhenti saat mata mereka bertemu. "Kamu, siapa?" Bandi akhirnya bisa mengeluarkan kata-kata, meskipun suaranya serak dan gemetar. Wanita itu tersenyum lebih lebar, wajahnya semakin jelas. Kini Bandi bisa melihat dengan sempurna setiap detail kecantikannya. Kulitnya yang halus, bibirnya yang merah mereka, dan sorot matanya yang penuh dengan misteri. "Aku adalah yang kamu cari, Bandi Sudrajat. Aku Nyi Roro Kidul, dan aku menunggumu." Suara itu begitu memikat, membuat Bandi terdiam sejenak. Semua pikiran rasionalnya perlahan menghilang, digantikan oleh hasrat yang mendalam. Rasanya dia sudah mengenal wanita ini sepanjang hidupnya. Wanita itu melangkah lebih dekat, menyentuh bahunya dengan lembut. Sentuhannya terasa seperti energi yang mengalir langsung ke dalam tubuh Bandi, membuatnya merasakan kehangatan dan ketenangan yang luar biasa. "Aku tahu apa yang kamu inginkan, Bandi. Aku bisa memberikannya padamu, tapi kamu harus datang ke aku, bersedia menjadi bagian dari lautku." Bandi merasa jantungnya berdegup kencang. Suara itu kembali menyusup dalam pikirannya. Perasaan ingin menyerah begitu besar seolah seluruh hidupnya mengarah pada saat ini. Namun tiba-tiba Rian muncul dari kejauhan, terengah-engah. "Ban, lu ngapain sih? Kenapa jauh banget dari kita?" Bandi terkejut, seakan tersadar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Sosok wanita itu menghilang secepat dia datang, dan suara deburan ombak kembali terdengar keras. Laut yang tadinya tenang kini bergulung lagi, seolah tidak pernah ada apa-apa. Rian melihat Bandi dengan tatapan khawatir. "Ban, lu kenapa? Lu kelihatan kayak orang kebingungan gitu. Lu lihat siapa?" Bandi menoleh ke arah Rian. Masih terasa berat untuk mengungkapkan apa yang baru saja terjadi. "Gak ada apa-apa, Ri. Gue cuma gak enak badan." Bandi mencoba tersenyum, meskipun hatinya masih terasa kosong. Namun dalam hati Bandi, perasaan itu tak bisa dia hilangkan. Tatapan mata Nyi Roro Kidul terus menghantui pikirannya. Keinginan itu semakin kuat dan setiap detik yang berlalu, Bandi merasa semakin terjerat oleh pesona wanita itu. Hari-hari setelah pertemuan itu, Bandi merasa seperti ada yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Perasaan kosong yang terus menghantuinya. Namun di saat yang sama, ada sensasi menyenangkan yang menyelip di antara rasa cemas itu. Di kantor, Bandi mulai sulit fokus. Pekerjaan yang dulunya terasa ringan, kini seperti beban berat di pundaknya. Setiap kali dia menatap layar komputer, pikirannya melayang ke sosok Nyi Roro Kidul. Matanya yang tajam, senyumannya yang menggoda, dan suara itu bisikan lembut yang memanggilnya kembali ke laut. "Ban, lu kenapa sih? Dari tadi bengong mulu." Rian tiba-tiba menyentaknya dari lamunannya. Bandi tersentak, matanya melihat Rian yang berdiri di depannya. Tapi dalam hatinya, ia merasa jauh dari dunia yang biasa ia kenal. "Gak apa-apa, Ri, gue cuma capek aja." Bandi memaksakan senyum. Namun Rian mengernyitkan dahi, merasa ada yang aneh. "Jangan bohong, Ban. Kalau lo butuh liburan, bilang aja. Gue bisa bantu atur." Bandi hanya mengangguk, tapi pikirannya jauh di luar sana, di pantai, di tepi laut, di tempat di mana sosok itu menunggunya. Malam harinya, Bandi merasa gelisah. Tidur terasa semakin sulit dan setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wanita itu kembali muncul dalam pikirannya. Tapi malam ini berbeda, suara ombak terdengar begitu keras seperti datang dari dalam kepalanya. "Bandi Sudrajat." Suara itu terdengar jelas seakan-akan memanggilnya dari jauh. Bandi terbangun dengan keringat dingin, nafasnya terengah-engah. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap ruang gelap di sekelilingnya. Di luar jendela, cahaya bulan menembus celah tirai, menyinari kamar dengan cahaya yang aneh, seakan dunia ini bukan tempat yang biasa lagi. Tiba-tiba ada ketukan pelan di jendela. Bandi berbalik, matanya membelalak. Namun tak ada apa-apa, semua tampak biasa. Hanya suara ombak yang semakin keras, semakin mendekat. Esok paginya, Bandi tidak bisa menghilangkan perasaan aneh itu. Rasanya seperti tubuhnya sedang dijalari sesuatu yang tidak tampak. Rasa haus yang tak pernah hilang, seakan-akan ia membutuhkan sesuatu dari laut, dari wanita itu. Bandi memutuskan untuk pergi ke pantai lagi, kali ini sendirian. Rian dan teman-temannya sibuk dengan agenda mereka sendiri, dan Bandi merasa ia tidak bisa lagi menahan keinginan itu. Sesampainya di sana, pantai tampak sepi. Tidak ada orang lain, hanya Bandi dan deburan ombak yang mengalun menenangkan. Laut tampak mengundang, seperti sebuah janji yang belum dipenuhi. Di kejauhan, Bandi melihatnya lagi. Wanita itu berdiri di sana, mengenakan kebaya hijau, rambut panjangnya bergerak seperti tarian angin.
Senyumnya begitu sempurna, seperti jawaban atas kerinduan yang tak pernah ia sadari ada. Wanita itu melangkah mendekat, tubuh Bandi terasa seperti terhisap oleh kekuatan tak terlihat. Rasanya ia tidak bisa lagi menahan diri. Bandi Sudrajat, kamu sudah memilih. Tidak ada jalan lain selain datang padaku. Bandi menelan ludah. Matanya terasa kosong dan pikirannya dipenuhi oleh suara itu. Suara yang mengalirkan hasrat tak terhingga. Aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Semua yang kamu inginkan, cukup datang dan terima aku. Bandi merasa seluruh tubuhnya bergetar. Keinginannya yang terpendam begitu kuat dan kini wanita itu, Nyi Roro Kidul, menawarkan semuanya padanya. Tanpa sadar, Bandi melangkah lebih dekat, mendekati wanita itu yang semakin dekat, semakin nyata. Bandi tiba-tiba terbangun lagi, keringat membasahi tubuhnya. Dalam hati ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi. Sesuatu yang nyata yang sudah menunggu. Di luar, suara ombak bergulung lebih keras dari sebelumnya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Itu pesan dari Rian. Ban, lo kenapa? Gue lihat lo makin aneh aja. Hari ini kita harus ngobrol. Bandi hanya bisa tersenyum pahit. Dia tahu teman-temannya mulai merasa ada yang aneh dengannya. Tapi entah kenapa, dia merasa semakin jauh dari mereka. Semakin jauh dari dunia yang dia kenal. Rian mengajak Bandi untuk makan siang bersama, dan kali ini Bandi merasa dia harus pergi. Mungkin kalau dia berbicara dengan Rian, pikirannya bisa sedikit kembali ke jalurnya. Di restoran, Rian mengamati Bandi dengan cermat. Ban, gue udah denger cerita aneh dari lo. Mimpi-mimpi itu, suara-suara yang lo denger, lo gak bisa terus kayak gini. Bandi hanya diam. Bagaimana mungkin ia menjelaskan apa yang sedang terjadi padanya? Semua itu terasa begitu nyata, begitu memikat. Bagaimana bisa ia menjelaskan perasaan yang sulit dijabarkan, perasaan yang berasal dari tempat yang jauh, dari lautan yang dalam? Lu pasti udah ngerasain sendiri kan? Bandi akhirnya berbicara pelan. Ada yang ngundang gue dari laut. Rian terdiam. Ban, lo harus berhenti. Itu bukan hal yang normal. Lu harus sadar, ini bukan cuma mimpi. Tapi dalam hati Bandi tahu. Dia tahu dia tidak bisa mundur. Sesuatu dalam dirinya sudah menginginkan itu, kehadiran sosok itu yang sempurna yang menawarkan segalanya. Malam itu Bandi berjalan sendirian di pantai. Langkahnya berat dan penuh tekad. Dia tidak tahu lagi harus mencari siapa untuk memberi penjelasan. Semuanya terasa kabur, seperti dunia ini semakin jauh. Dan di sana, di bawah cahaya bulan, Nyi Roro Kidul menunggu. Wanita itu berdiri dengan anggun, tubuhnya melayang di atas pasir, seolah-olah tidak pernah menyentuh tanah. Senyumannya semakin lebar, lebih menggoda, lebih mengundang. Bandi Sudrajat, akhirnya kamu datang juga. Bandi tidak bisa lagi menahan diri, langkahnya semakin dekat dan dalam hati ada suara yang berkata, ini yang kamu inginkan, ini yang kamu cari. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, dan kali ini ada aura kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Setiap gerakannya membawa gelombang kekuatan yang menelan segala keraguan. Datanglah padaku, Bandi, terima pinanganku, dan aku akan memberimu segala yang kau impikan. Bandi merasa tubuhnya seperti diselimuti oleh energi yang begitu hangat, tetapi juga menakutkan. Matanya berkilat melihat sosok itu dengan penuh keinginan. Wanita itu mendekat memeluk Bandi dengan tangan yang lembut namun penuh kuasa. Sentuhannya seperti ombak yang datang begitu deras dan Bandi merasa terhisap, terjerat dalam pelukannya yang tak bisa dilepaskan. Tiba-tiba, Bandi terbangun di kamarnya, terengah-engah. Mimpi itu lagi, namun kali ini rasanya lebih nyata. Lebih dalam, ia merasa tubuhnya masih basah, seperti baru saja keluar dari laut. Nafasnya berat, dan di sekitar tubuhnya ada sensasi yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang asing namun sangat familiar. Bandi meraba lehernya dan di sana ada tanda sebuah lingkaran merah yang samar seperti bekas ciuman yang dalam. Bekas itu masih terasa hangat, seolah-olah baru saja diberikan. Dia terdiam, terperangkap dalam ketakutan dan keinginan yang saling bersaing. Rasanya ia sudah terperangkap dalam dunia lain, dunia yang akan sulit ia tinggalkan. Di dalam dirinya ada sebuah perasaan yang begitu kuat, yang membawanya lebih dekat ke sosok Nyi Roro Kidul. Tangan yang memikat, mata yang penuh janji, dan suara itu, semuanya sudah terlalu kuat untuk dia tahan. Hari itu ia kembali ke pantai, tempat pertama kali ia bertemu dengan wanita itu. Laut tampak lebih gelap dari biasanya, dengan ombak yang menggulung lebih tinggi seakan memberi peringatan, atau mungkin hanya menunggu. Namun, Bandi merasa tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya sekarang. Saat ia tiba di sana,
Sosok itu sudah menunggu, berdiri di tepi laut dengan tatapan yang penuh harapan. Bandi merasa seakan seluruh dunia hanya berpusat padanya, pada wanita ini, pada Nyi Roro Kidul. Bandi, akhirnya kamu datang. Suara itu mengalun lembut, memanggilnya dengan cara yang hampir tak bisa dijelaskan. Bandi berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, namun di saat yang sama hatinya merasa ringan. Seperti sesuatu yang sudah ia tunggu-tunggu, sesuatu yang akhirnya menemukan tempatnya. Wanita itu tersenyum, lalu melangkah mendekat, mengulurkan tangannya dengan lembut. Aku sudah menunggumu, Bandi. Sudah lama sekali. Bandi terdiam sesaat, matanya bertemu dengan matanya. Di sana dia melihat segala yang dia cari. Sesuatu yang sempurna yang tidak bisa ia temukan di dunia ini. Sesuatu yang hanya ada di laut, di tempat yang jauh dari semua yang dia kenal. Tak ada keraguan lagi. Bandi mengambil tangan itu, merasakan sentuhan yang begitu kuat yang langsung mengalir ke dalam tubuhnya. Aku menerima pinanganmu. Ujar Bandi, suara itu hampir tidak terdengar. Namun begitu jelas bagi dirinya sendiri. Nyi Roro Kidul tersenyum lebih lebar, wajahnya bersinar dengan cahaya yang tidak berasal dari dunia ini. Kamu telah memilih dengan bijak, Bandi. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Semuanya akan menjadi milikmu. Tangan Nyi Roro Kidul menggenggam erat tangan Bandi, dan tiba-tiba ia merasakan tubuhnya seperti disedot ke dalam tanah. Laut seakan-akan menyeretnya, dan Bandi merasa seperti terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Seketika itu suasana berubah. Laut mulai mengerang lebih keras, ombak yang datang tak lagi biasa. Mereka semakin besar, semakin gelap. Dan di sekeliling Bandi, dunia tampak memudar, digantikan oleh kedalaman yang tidak terjangkau. Bandi tidak lagi berdiri di pantai. Ia berada di bawah laut, di tempat yang hanya bisa ia bayangkan dan dalam mimpi-mimpinya yang selama ini mengganggu. Di sekitar mereka, air laut tampak hidup berkilauan dengan cahaya yang tidak berasal dari matahari. Nyi Roro Kidul berdiri di hadapannya, kali ini dengan sosok yang lebih sempurna dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya wanita yang memikat, tapi juga seorang ratu dari kedalaman yang penuh dengan kekuatan. Sekarang kamu adalah bagian dariku, Bandi. Semua yang ada di sini adalah milikmu. Laut ini, kehidupanku, semuanya akan menjadi milikmu. Bandi menatapnya dengan penuh kekaguman. Tiba-tiba, rasa takut yang sempat ada menghilang, digantikan oleh perasaan damai yang mendalam. Lalu, Nyi Roro Kidul melangkah maju dan menyentuh dahi Bandi dengan lembut. Begitu sentuhan itu terjadi, Bandi merasa seperti diselimuti oleh gelombang kedamaian yang datang dari dalam dirinya sendiri. Tubuhnya terasa lebih ringan dan ia merasa dirinya terhubung dengan segala sesuatu yang ada di laut. Namun, dalam kesendirian itu, ia merasa ada yang berbeda. Laut ini bukan hanya tempat yang tenang. Ini adalah dunia yang penuh dengan rahasia, dunia yang akan membuatnya tidak bisa kembali ke hidup yang dulu ia kenal. Tiba-tiba, Bandi terbangun. Dia terbaring di tempat tidur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya terengah-engah. Tetapi perasaan itu, perasaan yang hadir di bawah laut masih ada. Ia meraba lehernya dan di sana ada tanda yang sama, lingkaran merah samar yang kini semakin jelas. Bandi terdiam, menatap tanda itu dengan kebingungan yang mendalam. Ia tahu, ia sudah terperangkap. Pilihan yang ia buat sudah mengubah segalanya. Laut itu telah menuntutnya dan kini ia adalah bagian dari dunia yang tak bisa dia tinggalkan. Hari pertama setelah pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, Bandi bangun dengan perasaan yang aneh. Matanya terasa lebih tajam, pikirannya lebih jernih. Pekerjaan yang sebelumnya terasa seperti beban kini berjalan begitu mudah. Bahkan ide-ide brilian yang dulu sulit ia dapatkan datang begitu saja, satu persatu, seolah-olah dunia mendukungnya. Di kantor, Bandi mulai menarik perhatian. Semua proyek yang dia kerjakan mulai berjalan lancar. Bahkan klien-klien besar yang dulu sulit dijangkau, kini datang dengan sendirinya, tertarik dengan cara Bandi mengelola segala hal. Semua ide dan strategi yang dia ajukan diterima tanpa penolakan. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan ini. Rian yang dulu sering khawatir dengan Bandi, kini terkesima dengan kesuksesan yang datang begitu cepat. Ban, ini gila. Lo kok bisa tiba-tiba jadi jagoan gini? Rian bertanya, matanya melebar melihat proyek besar yang Bandi baru saja teken kontrak. Bandi hanya tersenyum tipis. Dalam dirinya ia tahu jawabannya meski tak bisa mengungkapkan apa yang benar-benar terjadi. Gue cuma berusaha lebih keras, Ri. Mungkin ini saatnya. Namun meskipun ia memberikan jawaban yang sederhana, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik kesuksesan itu.
kekuatan yang berasal dari perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Hidup Bandi terus melesat. Dalam waktu singkat, ia mulai mendapatkan lebih banyak proyek besar dan koneksi yang menguntungkan. Kepercayaan dirinya meningkat tajam, dan ia semakin terlihat seperti sosok yang tidak bisa dihentikan. Namun, meskipun segala sesuatunya berjalan lancar, ada bagian dalam dirinya yang merasa terisolasi. Setiap malam, ia merindukan laut, merindukan sosok Nyi Roro Kidul yang selalu hadir dalam mimpi-mimpinya, yang selalu mengawasi langkah-langkahnya. Bandi mulai menyadari bahwa kesuksesan yang ia raih bukan tanpa harga. Ketika ia mencapai puncak yang lebih tinggi, ia merasakan sebuah kekosongan yang aneh, sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Meski dunia tampaknya memberi semuanya padanya, ada perasaan sepi yang tetap mengikutinya, seperti sesuatu yang hilang. Setelah sebuah acara besar yang diadakan untuk merayakan kesuksesannya, Bandi kembali ke rumahnya. Keberhasilan yang ia raih terasa tak ada artinya dibandingkan dengan rasa kosong yang menyelubungi hatinya. Ia merasa, meskipun dunia luar memberinya segala kemewahan dan penghargaan, ada sesuatu yang lebih besar yang menariknya kembali. Ia berjalan menuju pantai seperti yang sudah ia lakukan sebelumnya, mencari jawaban pada tempat yang tidak bisa dijelaskan. Di sana, di bawah cahaya bulan, sosok itu kembali menunggunya. Nyi Roro Kidul dengan senyum yang lebih menggoda berdiri di tepi laut, memandangnya dengan penuh harapan. "Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, Bandi. Semua yang ada di dunia ini sudah menjadi milikmu." Bandi mendekat, merasakan kekuatan yang memancar dari sosok itu. "Tapi aku masih merasa kosong," Bandi akhirnya berkata dengan suara yang pelan. Nyi Roro Kidul mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Itu karena kamu belum sepenuhnya menjadi bagian dariku, Bandi. Kesuksesanmu adalah permulaan, tetapi untuk menjadi bagian dari aku, kamu harus menyatu dengan laut ini, dengan kehidupanku." Bandi merasa tubuhnya seperti tersentuh oleh gelombang energi yang begitu kuat yang mengalir melalui dirinya. Tiba-tiba, ia merasakan dirinya terhubung dengan dunia yang lebih besar, dengan lautan yang luas, dengan kedalaman yang tak terjangkau. Semua keraguan dan kekosongan itu menghilang, digantikan oleh perasaan tak terlukiskan yang datang dari laut itu. "Kamu sudah milikku sekarang, Bandi. Kesuksesanmu hanyalah bagian kecil dari hadiah yang akan aku berikan. Semua yang kamu inginkan akan selalu ada selamanya." Bandi hanya bisa mengangguk, merasakan dirinya sepenuhnya menjadi bagian dari dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan rahasia dan kekuatan yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Bandi terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa lebih hidup, lebih kuat, dan lebih terhubung dengan dunia di sekitarnya. Kesuksesan yang dulu ia impikan kini terasa biasa, tetapi kekuatan yang dia rasakan dalam dirinya memberi rasa yang lebih mendalam, lebih abadi. Dunia kini berada di bawah kendalinya, dan ia tahu, tak ada yang bisa menghentikannya. Setelah Bandi menerima pinangan dari Nyi Roro Kidul, hidupnya berubah dalam cara yang tak terduga. Keberuntungan datang lebih cepat dan semua impian yang ia idamkan menjadi kenyataan. Proyek-proyek besar terus mengalir, kekayaan melimpah, dan hidupnya dipenuhi dengan kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Namun ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, sesuatu yang mulai semakin nyata seiring berjalannya waktu. Malam itu, di sebuah ruangan yang diterangi oleh cahaya lilin, Nyi Roro Kidul berdiri di hadapan Bandi seperti biasa dengan senyum penuh kekuasaan. "Bandi, kamu telah menjadi bagian dari dunia ini, bagian dari aku. Kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan semuanya. Namun ada satu hal yang harus kamu lakukan, satu kewajiban yang harus kamu penuhi." Bandi menatap Nyi Roro Kidul, merasakan perasaan yang campur aduk di dalam hatinya. "Apa itu?" Bandi bertanya, suaranya sedikit gemetar. Nyi Roro Kidul mendekat, tangan lembutnya menyentuh pipi Bandi dan sekali lagi Bandi merasakan kekuatan yang datang dari sentuhannya. Sentuhan yang begitu penuh kuasa yang bisa membuat tubuhnya terhanyut. "Setiap malam Jumat, kita akan melaksanakan ritual suami istri." Bandi terdiam. Kata-kata itu menggema dalam benaknya, dan untuk pertama kalinya ia merasakan keraguan yang mendalam. "Ritual ini adalah kewajiban yang harus kamu penuhi jika kamu ingin tetap berada di sisiku, Bandi. Kamu tidak bisa lari darinya." Bandi merasa perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya. Di satu sisi, ia merasa tak berdaya, namun di sisi lain ada dorongan yang kuat, seolah-olah itu adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Ritual ini bukanlah sesuatu yang biasa. Setiap malam Jumat, Bandi harus datang ke tempat yang ditentukan, ke pantai, dan berhadapan langsung dengan Nyi Roro Kidul,
dalam bentuk yang lebih kuat dan lebih misterius dari sebelumnya. Pada malam itu, Bandi merasa perasaan yang tidak bisa ia hindari. Setiap kali dia dan Nyi Roro Kidul melakukan ritual ini, ada semacam ikatan yang semakin menguat antara mereka. Laut menjadi lebih hidup, ombak semakin keras, dan kekuatan itu semakin jelas. Namun, di balik kebahagiaan dan kesuksesan yang datang begitu cepat, ada sebuah bayangan yang menyelimuti. Setiap kali ritual itu dilakukan, Bandi merasa tubuhnya semakin lelah, semakin berat. Sesuatu dalam dirinya berubah, seolah-olah ia sedang memberi bagian dari dirinya setiap kali ia memenuhi kewajiban itu. Malam Jumat pertama kali Bandi menjalani ritual ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Nyi Roro Kidul menyambutnya dengan senyum menggoda, namun kali ini senyumnya terasa lebih menyeramkan. Tangan Nyi Roro Kidul yang lembut menggenggam tangan Bandi dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan. Dalam ritual itu bukan hanya fisik Bandi yang terlibat. Semakin dalam ia terlibat, semakin terasa bahwa ada jiwa yang terkoneksi dengan dunia lain, dunia yang lebih gelap dan penuh rahasia. Di cermin, Bandi melihat matanya yang lebih tajam, wajahnya yang lebih muda, namun ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang mengintip dari balik permukaan. Mata Nyi Roro Kidul seakan-akan ada di dalam dirinya, mengamati setiap langkahnya, setiap pikirannya. Bandi mulai menyadari bahwa setiap ritual itu bukan hanya sekedar hubungan fisik, tetapi sebuah ikatan jiwa yang mengikatnya lebih dalam. Dan kini, ia tidak bisa lagi melarikan diri. Laut itu telah mengambilnya, dan Nyi Roro Kidul adalah satu-satunya yang dapat memberinya segalanya, termasuk kesuksesan dan kebesaran, dengan harga yang harus ia bayar setiap malam Jumat. Setelah berbulan-bulan menjalani hidup yang dipenuhi dengan kesuksesan yang datang begitu cepat, Bandi mulai merasa ada sesuatu yang kurang. Meskipun dunia di sekitarnya berputar dengan sempurna, pekerjaan, proyek, kekayaan, ada perasaan kosong yang mengikutinya, sebuah kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Namun itu semua mulai berubah saat ia bertemu dengan Vira, seorang rekan kerja baru di kantor. Vira adalah perempuan yang penuh semangat, pintar, dan memiliki pandangan hidup yang sederhana namun tajam. Ada sesuatu dalam diri Vira yang membuat Bandi merasa tertarik, bukan hanya fisiknya yang menawan, tapi juga cara dia berbicara dan berpikir yang terasa sangat menyegarkan bagi Bandi. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas kerja. Vira adalah bagian dari tim baru yang ditugaskan untuk menangani proyek besar yang sedang digarap oleh Bandi. Mereka bekerja bersama dalam beberapa minggu pertama, dan Bandi mulai merasa nyaman berada di sekitarnya. Tapi semakin lama perasaan itu mulai berkembang. Vira tidak hanya menarik dalam cara dia bekerja, tetapi juga dalam caranya melihat dunia. Dia memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda dari Nyi Roro Kidul, yang selalu menginginkan segalanya dengan kekuatan dan keindahan yang luar biasa, namun terasa dingin dan jauh. Vira memiliki sentuhan manusiawi yang Bandi mulai rasakan semakin dalam. Suatu sore, setelah rapat yang panjang, Bandi dan Vira duduk di luar kantor menikmati secangkir kopi sambil membicarakan pekerjaan mereka. "Lo udah lama di sini?" tanya Vira dengan senyum yang ringan. Bandi mengangguk, merasa nyaman dalam percakapan itu. "Udah cukup lama, tapi beberapa hal memang baru terasa berubah belakangan ini." Vira menatapnya, tampaknya tertarik dengan apa yang Bandi katakan. "Perubahan apa?" Bandi terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Ia ingin bercerita lebih banyak tentang hidupnya yang penuh dengan kesuksesan yang datang dengan cara yang tak biasa, tentang pinangan yang ia terima, tentang ikatan yang semakin kuat. Tapi, entah kenapa, ia merasa ragu untuk mengungkapkannya pada Vira. "Kadang kesuksesan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita," jawab Bandi dengan suara yang agak berat. Vira mengangguk dan Bandi bisa melihat bahwa ia meresapi kata-katanya. "Kadang kita justru merasa lebih kosong setelah mendapat semuanya. Gak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang hilang." Vira tersenyum kecil lalu berkata, "Mungkin itu karena kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah." Bandi menatap Vira, merasa ada kebenaran dalam kata-katanya. Sesuatu yang selama ini ia coba cari, mungkin tidak ada di dalam kesuksesan atau dunia yang ia jalani bersama Nyi Roro Kidul. Sesuatu yang lebih sederhana, lebih manusiawi, lebih dekat dengan hati. Namun, semakin dekat Bandi dengan Vira, semakin dia merasakan ketegangan yang muncul dalam dirinya. Setiap kali dia melihat Vira, dia merasa perasaan yang lebih kuat. Perasaan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Cinta yang seharusnya hadir tanpa syarat, yang datang dari hati, bukan dari kewajiban atau ikatan yang lebih gelap.
Tapi di sisi lain, Bandi tahu ada sesuatu yang tak bisa dia abaikan. Setiap malam Jumat, dia harus menjalani ritual yang semakin mengikat dirinya dengan dunia Nyi Roro Kidul. Dan meskipun perasaan terhadap Vira begitu kuat, ia merasa terjebak. Bandi mencoba untuk menjaga jarak, tapi setiap kali bertemu dengan Vira, hatinya semakin bergelora. Perasaan cinta ini terasa begitu tulus, begitu murni, dan jauh berbeda dari perasaan yang ia rasakan terhadap Nyi Roro Kidul, yang meskipun sempurna dan penuh kekuasaan, tetap terasa seperti dunia yang tak bisa ia jangkau sepenuhnya. Suatu malam, setelah rapat yang lain, Bandi dan Vira berjalan bersama menuju parkiran. Keheningan itu hanya dipenuhi suara langkah mereka. Bandi merasa seakan waktunya telah tiba. Vira, ada yang harus gua omongin. Vira menoleh, tatapannya serius. Ada apa, Ban? Bandi berhenti sejenak menatap mata Vira yang penuh perhatian. Ia merasakan ketegangan yang luar biasa, seolah-olah waktu terhenti. Gua rasa gua mulai ngerasa sesuatu sama lo. Gua nggak bisa bohong lagi. Vira terdiam dan Bandi melihat sedikit kebingungan di wajahnya. Gua nggak tahu harus gimana, tapi gua nggak bisa terus-terusan menahan perasaan ini. Vira menarik napas panjang, lalu tersenyum lembut. Ban, kita semua punya perasaan dan kadang kita nggak bisa ngendaliin itu. Tapi gue juga nggak mau lo terjebak. Gue tahu lo punya sesuatu yang besar di luar sana. Bandi merasa hatinya berdegup kencang. Vira tidak menyarankan apapun, hanya memberikan pemahaman yang membuat Bandi merasa lebih bingung, lebih terombang-ambing antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia yang penuh dengan kebahagiaan yang nyata dan dunia yang dipenuhi kewajiban dan ritual yang datang dengan harga yang tinggi. Namun, Bandi tahu satu hal, dia telah jatuh cinta pada Vira. Dan entah bagaimana caranya dia harus menemukan jalan keluar dari kebingungannya ini. Setelah pengakuannya pada Vira, Bandi merasa jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi juga semakin gelisah. Rasanya seperti ia sudah melangkah terlalu jauh. Cinta yang ia rasakan terhadap Vira sangat berbeda dengan perasaan yang ia miliki untuk Nyi Roro Kidul. Meskipun perasaan itu penuh dengan daya tarik dan kekuatan yang luar biasa, ia menyadari bahwa ada sisi manusiawi yang lebih sederhana dan lebih tulus dalam dirinya yang mulai mencari ruang. Namun, semakin dia menghabiskan waktu bersama Vira, semakin dia merasa terjebak dalam dua dunia yang berlawanan. Dunia kesuksesan yang dia raih berkat Nyi Roro Kidul, dan dunia yang penuh dengan perasaan tulus dan sederhana yang dia mulai rasakan dengan Vira. Setiap kali bersama Vira, dia merasa hidupnya lebih bermakna. Percakapan mereka terasa begitu alami, tanpa tekanan apapun, seolah-olah mereka saling memahami tanpa harus berkata banyak. Tapi di malam hari, setelah pertemuan mereka, Bandi merasa hatinya semakin berat. Malam Jumat berikutnya, Bandi merasakan beban yang luar biasa. Di hadapan Nyi Roro Kidul, ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang datang begitu mendalam kepada Vira. Setiap kali ritual suami istri dilakukan, ia merasa terjebak lebih dalam. Lautan yang begitu menggodanya, Nyi Roro Kidul yang begitu sempurna dalam segala hal, semua itu sekarang terasa seperti suatu ikatan yang tidak bisa ia lepaskan, meskipun perasaan cinta pada Vira semakin kuat. Di tengah gelombang yang bergulung-gulung, di bawah tatapan mata yang penuh kuasa dari Nyi Roro Kidul, Bandi merasakan kegelisahan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Apa yang sebenarnya gue inginkan? Pikir Bandi, terjebak dalam keraguan yang semakin mendalam. Keesokan harinya, di kantor, Bandi bertemu lagi dengan Vira. Senyumnya yang tulus membuat Bandi semakin merasa terhubung dengan perempuan itu. Tapi kali ini ada rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Dia tahu dia tidak bisa terus-terusan hidup dengan perasaan seperti ini. Setelah rapat selesai, Bandi mengundang Vira untuk berjalan sebentar keluar kantor. Mereka berjalan di trotoar yang sepi, hanya ada suara langkah kaki mereka yang saling bersautan. Vira, gue perlu ngomong sesuatu, kata Bandi. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Vira menatapnya dengan serius, menyadari ada yang berbeda dengan cara Bandi berbicara. Ada apa, Ban? Bandi berhenti sejenak, menatap Vira dengan penuh keraguan. Ia tahu ini saat yang penting, saat untuk memutuskan apakah ia akan tetap berpegang pada perasaan ini atau kembali ke dunia yang telah memilihnya. Gak bisa terus-terusan seperti ini, Vira. Gue merasa terjebak di antara dua dunia. Vira mengernyitkan dahi, seolah memahami kesulitan yang Bandi hadapi. Lo maksudnya gimana, Ban? Bandi menghela napas panjang. Gue terikat dengan sesuatu yang gak bisa gue jelaskan, ada kewajiban yang harus gue penuhi. Dan itu makin sulit untuk gue hindari.
Tapi di sisi lain, gue juga nggak bisa ngelawan perasaan yang gue rasain ke lo. Ini kayak dua dunia yang saling berhadapan. Vira terdiam beberapa detik mencerna kata-kata Bandi. Lalu ia menggenggam tangan Bandi dengan lembut, memberikan rasa hangat yang membuat Bandi merasa lebih tenang. Gue ngerti, Ban. Lo nggak perlu jelasin lebih lanjut. Cuma gue harap lo tahu gue mau lo terjebak sama apapun yang bikin lo nggak bahagia. Bandi merasa hatinya sedikit lega. Vira tidak memberi tekanan apapun padanya, dan itu membuatnya merasa lebih dihargai. Namun di balik itu semua, ada perasaan yang tak bisa ia hindari. Perasaan akan kewajibannya yang semakin kuat. Malam Jumat itu, Bandi kembali ke pantai. Laut yang besar dan gelap selalu memanggilnya, dan Nyi Roro Kidul menunggunya di sana dengan senyum yang menggoda. Bandi merasa terperangkap seperti selalu. Kamu tidak bisa lari dariku, Bandi. Kamu sudah menjadi bagian dari dunia ini, bagian dari aku. Tapi di dalam dirinya, Bandi merasakan keraguan yang semakin dalam. Perasaannya pada Vira tidak bisa dia pungkiri. Dan meskipun ia tahu Nyi Roro Kidul memberikan segalanya, hatinya mulai mempertanyakan apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup ini. Pada malam-malam berikutnya, Bandi terjebak dalam kebingungannya. Perasaan cinta kepada Vira dan perasaan terikat dengan Nyi Roro Kidul semakin mengganggu pikirannya. Setiap malam Jumat, ia merasakan dirinya semakin terikat dengan dunia yang lebih besar. Namun dunia itu semakin jauh dari hati dan perasaan manusiawinya. Ia tahu suatu saat ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan terus mengikuti jalan yang sudah ia pilih bersama Nyi Roro Kidul, atau ia akan mengambil risiko untuk mengikuti hatinya dan memilih cinta yang lebih sederhana dengan Vira. Seminggu setelah pengakuan perasaan Bandi kepada Vira, hidupnya berubah drastis. Saat ia sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, ia menerima telepon yang mengubah segalanya. Vira mengalami kecelakaan. Mobil yang dikendarainya menabrak pembatas jalan, dan meskipun mendapat perawatan segera, kondisinya sangat kritis. Vira berada dalam keadaan koma, tak tahu kapan ia akan bangun. Bandi merasa seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Perasaan bersalah dan penyesalan menguasai dirinya. Apakah ini semua akibat dari perasaannya yang tak bisa ia kendalikan? Apakah takdir sudah menulis jalan hidupnya dengan cara yang begitu kejam? Ia menghabiskan hari-hari di rumah sakit, menatap tubuh Vira yang terbaring tak berdaya di ruang ICU. Seluruh pikirannya berputar. Dalam ketidakberdayaannya, dia kembali berpikir tentang Nyi Roro Kidul dan perjanjiannya yang tidak bisa dilanggar. Malam itu, setelah beberapa hari menunggu, Bandi pulang ke rumah dengan perasaan yang begitu berat. Seiring gelombang rasa kesal dan cemas itu melanda dirinya, tiba-tiba ia merasakan hawa yang tidak biasa di rumahnya. Udara terasa lebih dingin dan suasana menjadi sangat sunyi. Tiba-tiba sosok yang sangat dikenalnya muncul di depannya. Nyi Roro Kidul, dengan rambut panjang yang berkilauan seolah-olah terbuat dari air laut, berdiri di tengah ruang tamu. Matanya yang tajam dan memikat menatap Bandi dengan penuh kekuatan. Kamu melanggar perjanjian, Bandi. Bandi terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu bagaimana Nyi Roro Kidul bisa berada di sana, tetapi ia tahu satu hal, semuanya sudah berubah. Apa yang kamu lakukan adalah tindakan yang tidak boleh dimaafkan. Kamu mulai melupakan kamu siapa dan siapa yang telah memberimu segalanya. Bandi mundur sedikit, ketakutan mulai menguasainya. Nyi Roro Kidul, saya tidak bisa melihatnya seperti ini. Saya tidak bisa hanya tinggal diam. Vira. Senyum Nyi Roro Kidul perlahan muncul, tetapi senyum itu bukanlah senyum yang menghibur. Itu adalah senyum penuh penghakiman, sebuah senyum yang menyiratkan bahwa tak ada tempat bagi Bandi untuk bersembunyi. Vira adalah pilihanmu, bukan takdirmu. Kamu berpikir kamu bisa memilih siapa yang kamu cintai, siapa yang bisa membuatmu bahagia. Kamu adalah milikku, Bandi. Takdirmu sudah ditentukan sejak awal. Bandi merasa seperti ada tekanan besar yang mengurung dirinya. Suasana di sekitarnya terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dirinya dari segala arah. Tapi saya mencintainya, teriak Bandi, tanpa bisa menahan emosinya. Nyi Roro Kidul mendekat dengan langkah ringan dan penuh kekuatan. Mata Bandi terfokus pada wajahnya yang begitu sempurna. Namun di balik itu semua, ia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia alami. Cinta itu hanya ilusi. Kamu menganggapnya sebagai sesuatu yang bebas, sesuatu yang bisa kamu pilih. Tapi cintaku adalah yang nyata. Kamu sudah terikat padaku. Dan kini, kamu harus membayar harga itu. Bandi terdiam. Semua perasaan cinta yang ia rasakan terhadap Vira seolah-olah dihancurkan oleh kata-kata itu.
Ia merasakan ketakutan yang dalam, sebuah ketakutan yang bahkan tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba, Bandi teringat akan perjanjian yang ia buat dengan Nyi Roro Kidul, sebuah perjanjian yang mengikatnya secara spiritual. Dia tahu jika ia melanggar itu, ada harga yang harus dibayar. Nyi Roro Kidul memandang Bandi dengan tatapan tajam, seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. Kamu telah melanggar kesepakatan kita, kamu harus kembali kepadaku, atau konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Vira hanya bagian dari permainan ini. Jika kamu terus menantang takdir, kamu akan kehilangan lebih banyak lagi. Kata-kata itu menggema di pikiran Bandi. Ia tahu bahwa konsekuensi dari melawan Nyi Roro Kidul tidak hanya sekadar kehilangan segalanya, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri, jiwanya, tubuhnya, bahkan seluruh keberadaannya. Bandi merasa seperti terjebak di antara dua dunia yang saling berhadapan. Satu dunia yang penuh dengan cinta yang ia rasakan kepada Vira, dan satu dunia yang mengikatnya dengan Nyi Roro Kidul, yang memberikan kesuksesan namun dengan harga yang tinggi. Vira akan selamat bukan? Tanya Bandi dengan suara gemetar. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan senyuman misterius. Itu tergantung padamu, Bandi. Jika kamu mau kembali kepada kami, mungkin kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi jika kamu melawan, semuanya akan berubah. Aku yang akan menentukan takdirmu. Bandi terjatuh ke lantai, merasa perasaan yang lebih gelap menguasai dirinya. Apa yang harus dia pilih? Berjuang untuk Vira dan melawan takdir yang sudah ditentukan, atau menyerah dan kembali ke dunia yang telah mengikatnya dalam bayang-bayang kekuasaan Nyi Roro Kidul. Di luar, laut bergulung dengan keras, seolah-olah menyuarakan kekuatan yang tidak bisa dibendung. Bandi tahu, malam ini akan menentukan segalanya. Malam itu, di bawah langit yang kelam dan berselimut awan, Bandi tahu bahwa titik balik sudah tiba. Tekanan takdir, deru ombak, dan peringatan Nyi Roro Kidul terus menghantui pikirannya. Di ruang sepi rumah sakit, di mana Vira terbaring tak berdaya dalam keadaan koma, Bandi merasa hatinya hancur berkeping-keping. Dalam benaknya, pilihan telah tersusun jelas untuk menyelamatkan Vira, untuk memberikan kesempatan bagi cinta tulus yang selama ini tumbuh di antara mereka. Ia harus melepaskan segalanya yang telah ia bangun di dunia gelap itu. Bandi menatap layar monitor yang menunjukkan detak jantung Vira, dan air mata tak tertahankan mengalir di pipinya. Aku tidak bisa membiarkan kau hilang, Vira, bisiknya lirih. Dalam keheningan malam, suara ombak seakan memanggilnya, mengingatkan kembali janji perjanjian yang tak terelakkan. Di tepi pantai yang sepi, Bandi kembali dipanggil pada malam Jumat yang sudah dijadwalkan. Namun kali ini, ia datang bukan sebagai seorang yang penuh ambisi dan keinginan untuk mendapatkan kesuksesan, melainkan sebagai seorang pria yang rela mengorbankan segalanya demi cinta. Di sana, di antara bayang-bayang bulan dan debur ombak yang menggelegar, Nyi Roro Kidul telah menunggunya. Tatapan matanya yang tajam menyuarakan kekuatan dan keangkuhan. Namun malam itu, Bandi sudah tidak gentar. "Dengarkan aku," ujar Bandi dengan suara bergetar namun penuh tekad. "Aku memilih cinta. Aku memilih menyelamatkan Vira, meski itu berarti aku harus melepaskan semua yang pernah aku miliki. Aku menyerah." Nyi Roro Kidul menatapnya dengan dingin, seolah menimbang keputusan itu. Suasana pun menjadi hening, hanya ada suara ombak yang menggulung. Dalam tatapan yang panjang dan menusuk, sang ratu pantai perlahan mengangkat tangan, seakan mengaktifkan kekuatan yang sudah tua dan penuh misteri. "Kamu telah melanggar perjanjian kita, Bandi." Suara Nyi Roro Kidul bergema, tak lagi ramah, namun penuh dengan keputusasaan dan keadilan yang kejam. Dengan gerakan yang lambat namun pasti, ia menyentuh dahi Bandi. Cahaya aneh mulai memancar dari tangan Nyi Roro Kidul, menyelimuti tubuh Bandi dengan kilauan yang hampir membuat dunia terasa seperti tersipu. Di saat itulah, ia merasakan sebuah kekosongan yang semakin menggerogoti dirinya. Seiring cahaya itu mengalir ke seluruh tubuhnya, kenangan tentang siapa dirinya, tentang cinta, perjuangan, dan segala ambisi yang pernah ia genggam perlahan menghilang. Bandi merasa seolah-olah semua identitasnya ditarik pergi oleh kekuatan laut yang tak terbendung. Di balik segala kekuatan itu, Nyi Roro Kidul berbisik, "Sebagai konsekuensinya, kau akan dilupakan. Semua yang pernah kau alami, semua yang pernah kau cintai, akan lenyap dalam ingatan dunia ini." Bandi merasakan kehampaan yang luar biasa. Semua perasaan dan kenangan, terutama tentang cintanya kepada Vira, seolah menguap bagaikan kabut di pagi hari. Matanya yang dulu menyimpan harapan kini kosong, seakan tak lagi mengenal siapa dirinya. Keesokan harinya,
di ruang ICU, dokter menyaksikan perubahan misterius pada Vira. Tanpa diketahui oleh siapapun, perlahan-lahan tanda-tanda kehidupan Vira menunjukkan perbaikan. Ia mulai menunjukkan respons kecil, sebuah gerakan lembut, kedipan mata yang lambat. Tanpa ada yang tahu, keberhasilan penyembuhan itu seolah mendapat kekuatan dari pengorbanan Bandi, meski dengan harga yang tak terbayangkan. Di luar, di pantai yang sama, ombak terus menggulung dan laut menyimpan rahasianya. Nyi Roro Kidul berdiri di tepi pantai, menatap ke arah Cakrawala dengan pandangan yang tak berubah. Di sanalah tersimpan cerita tentang seorang pria yang rela mengorbankan segalanya demi cinta. Meskipun pada akhirnya, dirinya pun harus lenyap dari ingatan dunia. Seiring waktu berlalu, cerita tentang Bandi perlahan pudar. Teman-teman dan rekan kerja hanya mengenang perubahan kesuksesan yang datang tiba-tiba dan tak ada yang benar-benar mengerti arti di balik pengorbanan itu. Vira yang kini perlahan sadar dari koma, hanya menyimpan bayang-bayang perasaan yang samar tentang seorang yang pernah mengisi hidupnya, namun tak pernah tersimpan dalam benak. Dan begitu, Bandi, dengan semua cinta dan penderitaannya, hanyalah menjadi sebuah rahasia yang dihapus oleh lautan waktu. Sebuah kenangan yang hilang bersama ombak yang terus menggulung di pantai selatan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.